Ayo, mari kita rayakan keberhasilan proyek seri Angel dengan grup Tandian. Pak Justin, terima kasih banyak. Kalau kalian mau berterima kasihlah pada Jessica. Cheers! Saya duluan dulu ya. Kalian silakan lanjut. Kalian silakan dilanjut ya. Saya duluan. Kamu cantik banget sih malam ini. Kamu mau nggak puasin aku malam ini? Aku bisa kasih apa aja yang kamu mau. Macam-macam ya. Justin, matilah aku. Aku tidur sama investor proyek perusahaan. Anggap saja kamu gigolo. Semoga kamu lupain aku. Hari ini aku harus bertemu dengan wanita tadi malam. Karena kami sudah melakukannya, maka dia harus menjadi nyonya di keluarga Tandian. Lexi, kita harus mencari wanita yang tadi malam. Karena dia akan menjadi nyonya Tandian. Tuan, apa ini? Jelek sekali desainnya. Pasti mirip dengan orangnya. Tuan, di desain itu sudah tertera tanda tangan pemiliknya. Tasya. Jangan gugup. Aku datang ke sini untuk mengembalikan desain proposal yang kamu tinggalkan di hotel kemarin. Bukannya proposal desain ini seharusnya ada di tangan Jessica. Aku dijebak oleh seseorang kemarin hingga aku menidurimu. Tapi tenang, aku akan bertanggung jawab. Jangan-jangan Justin udah tidur sama Jessica. Gak apa-apa kok Pak Justin. Aku emang udah suka sama Bapak. Aku rela kok malam pertama aku buat kamu. Mungkin ini terdengar tidak adil, tapi aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, isi cek ini dengan nominal yang kamu inginkan. Yang kedua, kamu pindah ke villaku dan kita menikah. Aku akan memberimu 2 hari untuk berpikir. Setelah kamu memutuskannya, silakan hubungi sekretaris. Wow, aku beruntung banget. Aku mau nikah sama kamu. Kalau begitu, kamu tinggal denganku sekarang. Jessica? Sialan, ngapain sih dia ada di sini? Jessica? Pak Justin, Tasya, kenapa kalian berdua di sini? Kalian saling kenal? Iya, dia ini anak magangku, Tasya. Iya, Pak Justin ini yang menemukan desain proposal aku yang hilang, Kak. Jangan sampai dia membahas soal kejadian di hotel kemarin. Tasya, kok kamu bikin desain gak ngasih tahu aku? Siapa tahu kan aku bisa bantu. Enggak kok, Kak. Desainnya juga masih jelek. Aku harus revisi dulu, nanti baru aku kasih tahu ke Kak Jessica lagi. Ya udah kalau gitu. Karena aku masih ada urusan, aku duluan ya. Kamu kenapa? Enggak kok, nggak apa. Kayaknya kaki aku
terkilir dikit. Kak Jessica, ternyata kamu. Biarkan aku yang mewakilkanmu untuk menjadi Nyonya Presdir Tandea. Selamat datang Nyonya. Nona Tasya, kamar Anda ada di lantai 3. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa menghubungi saya kapanpun. Oke. Halo Kak Jessica. Halo Tasya, ada apa? Kak Jessica, ada hal yang terjadi di rumah aku. Jadi aku harus mengajukan resign. Kenapa Tasya? Maaf ya Kak Jessica, aku masih belum bisa menyelesaikan proyeknya. Ya udah nggak apa-apa. Tasya, kamu nggak usah cemas ya. Siapa yang menyuruhmu datang ke ruangan ini? Bukannya kamu tahu, kamu dilarang untuk naik ke lantai 2. Maaf Justin. Oke, aku akan pergi sekarang. Jessica, datang ke sini sekarang. Kenapa Justin memintaku datang dan bekerja lembur malam ini? Jessica, ngapain dia ada di sini? Nyonya, apa perlu saya antarkan sup ini ke kamar Tuan Justin? Apa Justin sakit? Istrinya sedang ada di rumah dan dia meminta wanita lain untuk datang dan membahas pekerjaan di malam hari. Bener-bener udah gak waras. Justin, kamu kenapa? Justin! Jangan tolak aku. Tasya? Justin! Jangan tolak aku. Kamu udah bangun? Jangan masukkan obat lagi ke minumanku. Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan aku hukum. Beberapa hari lagi mamaku akan tunangan. Siapkan baju dan kamu ikut denganku. Justin, kamu gak akan bisa melarikan diri dari aku.
Jessica, duduk sebentar. Papa mau ngomong. Oh iya, akhir-akhir ini Papa lihat kamu lagi murung. Apakah kamu masih marah sama Papa? Menurut Jessica, keputusan Papa untuk menikah dengan Tante Novi udah jadi keputusan yang terbaik kok. Lagi pula, Papa dan Mama kan udah lama bercerai. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mau bekerja lagi di grup Hayati? Dengan kemampuanmu yang sekarang, Papa bisa kok membuat kamu studio. Itu udah jadi keputusanku, Pak. Biarkan aku menentukan hidupku sendiri. Oh ya, Papa dan Tante Novi akan membuat pesta tunangan. Putranya Tante Novi juga akan datang ke sini. Iya, aku ngerti, Pak. Jessica, sudah saatnya kamu lupakan masa lalu. Aku rindu sama Mama. Aku rindu sama keluarga kita waktu masih bahagia dulu. Ini kan wanita pelacur yang dikirim Nyonya Prestir. Gak sembarang orang bisa masuk ke perusahaan ini. Anda salah paham. Saya dikirim oleh Studio Lanata untuk bertanggung jawab atas proyek perhiasan Angela. Tanggung jawab kok pakaiannya seksi kayak gini. Saya tidak... Kamu pasti datang ke sini untuk merayu Pak Justin kan? Aku sering banget ngelihat wanita kayak kamu ingin melakukan hal seperti itu. Sekarang cepat kamu keluar dari sini. Saya kesini untuk membicarakan pekerjaan. Jadi saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Banyak alasan. Kamu jangan kelewatan batas ya. Jika sampai kerjasamanya batal karena itu, silahkan jelaskan sendiri ke Pak Justin. Aku asisten Nyonya Tanda. Mau apa kamu? Udah gila ya kamu? Berani-beraninya kamu bilang aku gila. Presir Tandian. Saya yang mengundang dia datang ke sini. Tapi Nyonya Tandian... Maaf Tuan. Lexi, kamu urus dia. Jessica, ikut ke ruangan saya. Kamu datang ke hotel aku kan kemarin? Enggak Pak. Saya sedang sibuk menyelesaikan proyek ini. Kita bahas proyek saja ya Pak. Maaf sebelumnya. Bolpen saya tertinggal di luar. Saya ambil dulu ya Pak. Maaf Tuan. Permisi Tuan. Nyonya muda sudah ditemukan. Kalau gitu saya pamit ya Pak. Permisi. Halo Jenny, tolong carikan aku gaun untuk pertunangan ya. Jessica, aku ada urusan penting yang harus aku selesaikan. Kamu ke ruangan VIP duluan ya. Aku udah suruh orang untuk mengaturnya. Oke kalau gitu, aku tunggu di ruang VIP ya. Kamu siapa? Nggak sembarang orang bisa masuk sini. Oh, rupanya desainer Jessica juga ada di sini. Oh, rupanya desainer Jessica juga ada di sini. Kamu sedang nggak mengerjakan rancangan desain, lalu buat apa kamu datang kemari? Itu bukan urusanmu. Sudah aku bilang, kamu tidak boleh masuk. Sepertinya Anda orang baru ya. Kamu nggak perlu tahu saya orang baru atau bukan.
Asal kamu tahu, direktur kamu itu teman lama saya. Dan saya kesini untuk mengambil gaun. Dih, ngaku-ngaku. Kamu kira aku bisa kamu tipu? Gaun di studio Banichi ini terbatas. Gimana kamu bisa dapetin gaun itu dengan mudah? Kalian lihat ini. Gak mungkin. Kamu cuma orang biasa, gak mungkin punya black card. Pasti itu kartu palsu. Please check and try again. Please check and try again. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian lihat ini. Gak mungkin. Kamu cuma orang biasa, gak mungkin punya black card. Pasti itu kartu palsu. Please check and try again. Please check and try again. Udahlah Jessica, kamu gak bisa ngelak lagi. Daripada kamu makin malu, mending kamu keluar dari sini. Saya akan menghubungi direktur kamu. Halo? Dasar wanita jalan gak tahu diri. Cepat, usir dia keluar. Ada apa ini? Ibu Jenny, Anda datang tepat waktu. Gimana bisa orang seperti ini ada di studio ini? Ibu, saya akan usir dia keluar. Jadi gini cara kamu melayani customer? Hari ini juga kamu saya pecat. Saya hanya disuruh dengan wanita ini, Bu. Jadi kamu biang keladinya. Hari ini juga kerjasama kita saya batalkan semuanya. Pak, katanya acara pertunangannya sederhana aja. Ini kok kelihatannya mewah banget? Pestanya bertujuan untuk memulihkan rekan bisnis papa. Ya sekalian cari pasangan untuk kamu. Pak, aku kan masih muda. Lagian aku juga nggak mau nikah muda. Jessica, kamu sudah dewasa nggak? Kebetulan hari ini Tante Novi membawa anaknya. Ya nanti kalian bisa saling ngobrol dah di dalam. Oh, gitu ya? Ya. Kenapa dia ada di sini? Jadi, ini calon menantu Mama. Mama kan udah tahu semuanya. Kenapa masih nanya sih? Kenapa kamu baru memperkenalkan dia sama kami? Padahal kami sudah lama loh ingin kenal sama dia. Mama, Papa, kenalin aku Tasya. Wah, kamu benar-benar cantik. Nanti setelah menikah, kita akan benar-benar jadi satu keluarga. Ya, acaranya sebentar lagi akan dimulai. Ayo kita masuk. Aku mau sapa tamu-tamu dulu. Kamu sama Sinta ya. Oke. Nyonya, Jessica juga ada di sini. Kenapa dia ada di sini? Dia juga punya surat undangan, Nyonya. Berani-beraninya dia. Aku rasa dia meniduri orang besar sehingga dia bisa datang ke sini. Waktu aku mengambil gaunnya, dia juga ada di sana. Sinta, kamu mau mencebutan cepat nggak? Mau banget, Nyonya. Apa yang perlu aku lakukan? Jessica? Serius ini Jessica? Aku pikir aku mimpi loh. Ryan, kamu udah balik sini lagi? Gimana nih kabarnya? Sang desainerku yang hebat. Udah lama banget kita gak ketemu. Kelihatannya kehidupanmu jauh lebih baik ya sekarang. Dulu kamu berpartisipasi dalam pemuda luar negeri kan? Pasti penghasilanmu bagus. Biasa aja, Jess. Oh iya, kamu kenapa balik tahun ini? Aku diundang di klub e-sport Insika. Buat ngelatih di sini. Loh, jadi kamu udah gak jadi pemain lagi? Sebenarnya aku tuh cuman kasih kesempatan sama generasi muda. Kita mau bahas ini deh. Oke. Jessica, kenapa kamu di sini? Jessica, kenapa kamu di sini? Pak Justin, kenapa Bapak di sini? Jess apa Jess? Ryan, perkenalkan. Ini Pak Justin, Presdir Grup Tendean, sekaligus atasan dari proyekku. Pak Justin, perkenalkan. Ini Ryan, sahabat kecil saya. Ini Tuan Justin. Makasih ya udah jaga Jessica selama ini.
Kak Justin, Ryan, saya permisi dulu ya. Saya masih ada urusan. Mari. Sebaiknya Anda fokus aja sama tunangan Anda yang cantik. Jangan coba-coba suka sama cewek yang lain. Tasya, Kak Jessica? akhir-akhir ini aku lumayan sibuk sampai aku nggak sempat hubungin kamu. Kelihatannya pekerjaan barumu cukup bagus ya? Iya, Kak. Kamu lagi sibuk pacaran ya belakangan ini? Iya. Gaun ini juga dibelikan oleh pacar aku. Menurut Kak Jessica, gimana gaunnya? Bagus gak? Cantik. Tapi cowokmu cowok baik-baik kan? Jangan-jangan dia punya maksud buruk lagi ke kamu. Kak Jessica, aku memberitahumu tentang pacar aku karena aku menghormati kakak. Tapi sepertinya Kak Jessica cemburu ya? Karena aku bisa menemukan pasangan yang baik. Bukannya gaun yang dipakai Tasya itu adalah gaun yang diambil Sinta kemarin ya? Selamat datang tamu-tamu undangan di acara tunangan kita. Wah, bukannya itu perhiasan edisi terbatas yang diseluncurkan oleh Studi Gineshi? Pasti harganya sangat mahal ya? Saya dengar Nyonya Rika belum tentu bisa dapat perlakuan kayak gitu. Sayangnya istrinya yang menyadari susah harus mendapatkan penderitaan dari suaminya. Sinta, udah gila ya kamu? Apa kamu bilang? Tadi aku nggak sengaja kesandung, jatuh kena baju desain Jessica. Kamu pasti sengaja kan? Sengaja. Kalau desain Jessica keberatan, aku bisa ganti rugi kok. Mama, gambar gaun Jessica bagus gak? Wah, bagus banget. Mama suka. Semoga nanti kalau kamu udah besar, kamu bisa pakai gaun hasil rancangan kamu sendiri. Emang kamu bisa ganti rugi? Harga gaun ini tuh 150 juta. Gaun ini bukan hanya didesain di studio Ganechi, tapi di gaun ini juga ada harapan ibuku. Aku masih cukup sabar karena kita masih bekerja sama dalam satu proyek. Jadi kamu jangan seenaknya menggabung. Kamu ini benar-benar kelewatan batas. Justin, kamu urus karyawanmu ini. Lepasin! Sinta, saya peringatkan ke kamu. Tuan Justin meminta saya untuk memecat kamu dari perusahaan. Jadi, silakan pergi dari sini. Sampah. Gitu aja gagal. Kalian semua lihat aja. Aku akan buat kalian semua menanggung akibatnya. Yes, kamu duduk dulu ya. Jessica, kamu gak apa-apa kan? Aku lelah, Ryan. Boleh aku bersandar bentar? Oh, boleh. Silakan. Au, Justin, sakit. Justin, kamu akan jadi milikku. Halo? Halo Bu Jessica, desain kita telah diplagiat. Apa? Plagiat? Bu Jessica, akhirnya kamu datang. Aku nggak tahu masalah pastinya, tetapi Pak Direktur sangat marah. Oke, gini aja. Kamu hubungi humas untuk menekan opini publik dulu. Setelah itu, kamu hubungi desainer yang katanya karyanya udah dijiplak. Baik, Bu. Iya. Aku akan selesaikan secepatnya.
Sabar. Kau bisa kerja nggak sih? Lihat. Lihat. 3 dari 4 desain di plagiat. Hah? Cara kerjamu gimana? Bentuknya sama. Yang membedakan hanya kekasaran dan kehalusannya. Sampai semua desainer viralin kita, tahu nggak? Direktur, saya akan memberi jawaban dan penjelasan atas masalah ini. Saya permisi. Ibu Jessica, ini sudah saya dapatkan informasi dan gambaran perbandingan yang Ibu inginkan. Oke, terima kasih ya. Setiap goresannya terlalu konsisten. Ini seperti jebakan yang dirancang dengan Justin, sepertinya ada mata-mata di departemen desain kali ini. Bukannya kamu desainer dari grup Anata, tolong beri penjelasan tentang desain yang ternyata dijiplak. Bagaimana pendapat kalian Beri saya jalan. Beri saya jalan. Tolong Kak, kasih penjelasan. Selain studio kami, hanya departemen desain kalian yang punya proposal desain. Jangan sampai saya tahu sendiri siapa pelakunya. Maaf Pak Justin, tapi kami hanya mendengarkan perkataan Ibu Sinta saja. Iya Pak Justin, karena Bu Sinta adalah atasan kami, jadi dia mengancam semua karyawan. Pak, saya mohon Pak, berikan kami kesempatan sekali lagi Pak. Jangan renggut kreativitas kami Pak. Bagaimana menurutmu Jessica? Karena dia sudah bersikap kejam, saya rasa kita tidak perlu bersikap baik padanya Pak. Oh iya, terima kasih Pak Justin. Studio kami akan menangani kasus ini. Kamu nggak apa-apa? Saya bawa ke rumah sakit ya? Maaf, nggak perlu Pak. Justin, nih aku bawain bekal buat kamu. Akhir-akhir ini kamu sibuk banget kan? Dimakan ya? Aku mau tanya sama kamu. Jessica kan seniormu. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu di sini? Kak Jessica itu emang senior aku. Tapi belakangan ini dia tuh sibuk banget. Jadi aku belum mau ganggu dia. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Tadi dia sepertinya tidak enak badan. Dia mual-mual. Jangan-jangan dia hamil. Ini nggak bisa dibiarin. Namanya kenapa? Oh, enggak. Yaudah, kamu makan dulu. Aku mau jenguk Kak Jessica dulu, oke? Jangan-jangan wanita itu adalah Tasya. Jessica? Jess, kamu kenapa Jess? Aku nggak enak badan Ryan. Tolong temenin aku rumah sakit. Iya, yuk. Yuk, tadi. Dokter, gimana keadaannya dok? Selamat ya, istri Anda sedang hamil. Ini hasil USG-nya. Apa? Nanti setelah Anda sampai rumah, Anda harus lebih banyak istirahat. Saya akan membuatkan vitamin B9 untuk Anda. Dan Anda sebagai suami harus lebih banyak menjaga istri. Apa ini anak Justin? Terus kamu gak ada rencana buat ngasih tau dia gitu? Sebenarnya aku nggak ada rencana buat punya anak. Anak ini hanya kecelakaan. Kamu hamil terus kamu bilang itu kecelakaan, maksudnya apa? Kecelakaan di sebuah pesta. Tapi setelah ini, kami nggak akan punya hubungan apa-apa lagi. Koleksi seri Angel akan segera dirilis. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Jessica, kamu sudah ke rumah sakit? Sudah Pak. Kata dokter, saya cuma kelelahan dan butuh istirahat. Oke, kalau begitu nanti malam akan ada pesta perayaan. Jessica, jangan sampai kedatangan. Baik Pak. Apa? Jadi dia beneran hamil?
Ini nggak boleh dibiarin. Anak itu nggak boleh lahir di dunia ini. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semua, terutama kamu, Jessica. Seperti yang kalian tahu, kita mengalami kasus plagiat. Dan karena Jessica lah, kasus plagiat ini berhenti. Jangan lupa kita cheers untuk Jessica. Silakan. Dan satu hal lagi, hari ini, Jessica akan menjadi wakil direktur kita. Kak Jessica, jadi bagaimana dengan dalangnya? Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jessica, dasar wanita jalang. Ini semua gara-gara kamu menghabisi karirku. Kamu ditahan. Apa-apaan ini? Aku nggak ada salah apa-apa. Jessica, ayo ikut aku. Sudah mau hujan. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Itu Sinta. Sinta? Justin. Tenang, kamu berada di tempat yang lain. Jessica? Jessica! Aku udah bilang sama kamu kan, untuk jaga Jessica. Heh, kenapa kalian ribut-ribut? Kalian tahu di rumah sakit. Kalau kalian mau ribut, sana keluar! Di antara kalian, siapa keluarganya Jessica? Saya. Ini ada kabar duka. Nona Jessica mengalami keguguran. Apa? Maaf, aku sudah mencelakai anak kalian. Kamu kalau nggak ada urusan lagi di sini, silakan pergi. Jangan ganggu dia. Jessica, aku nyesel banget. Harusnya aku gak ngajak mimpi aku dan ninggalin kamu sendirian. Waktu aku di luar negeri, aku selalu mikirin kamu. Dan kamu yang berikan aku keberanian. Kalau aja ada kesempatan, aku mau banget nikah sama kamu. Ryan, aku kenapa? Kamu udah sadar? Bentar, aku panggilin suster ya. Suster? Sus? Pasien baik-baik saja. 1 minggu kemudian dia bisa pulang kok. Oke, baik suster. Ryan, kita udah pernah janji buat saling jujur. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku? Jessica, sebenarnya anak yang ada dalam kandunganmu sudah meninggal. Apa maksudmu? Aku juga nggak tahu. Tapi kayak ada yang aneh sama hasil pemeriksaan darahmu. Terus gimana dengan Justin? Aku nggak tahu. Aduh, Kak Jessica?
Tasya, kenapa kamu ada di rumah sakit? Aku kesini buat jenguk temen. Kak Jessica kenapa ada di rumah sakit? Setelah acara makan malam selesai, Pak Justin mengantarku pulang. Ternyata Sinta mengikuti kami untuk membalas dendam. Dasar wanita pelacur. Proyek kerjasama sudah selesai, tapi kamu masih aja deketin Justin. Kak Jessica kenapa? Kakak sakit, Kak? Aku baik-baik aja kok. Tapi setelah acara selesai, kenapa kamu jadi jarang banget menghubungi aku? Jangan sampai anaknya masih selamat. Iya, Kak. Di rumah aku lagi banyak masalah nih. Setelah proyek ini selesai, seharusnya Kak Jessica sama Pak Justin nggak ketemu lagi kan? Iya. Setelah proyek ini selesai, kami akan berpisah dengan baik-baik. Tapi kok kalian kelihatannya kayak deket banget sih, Kak? Apa kalian jangan-jangan saling suka ya? Semua orang juga tahu kalau Justin udah bertunangan. Jadi nggak ada untungnya. Aku suka sama dia. Ya bagus deh, Kak. Dengan kayak gitu, kakak nggak kelihatan kayak pelakor. Tapi Kak Jessica nggak mungkin kan jadi pelakor? Dasar perempuan pelacur. Aku ditakdirkan untuk mengandungmu, tetapi tidak melahirkanmu. Hal itu sama seperti hubunganku dan ayahmu yang tidak akan pernah bersama. Tolong kamu selidiki kasus kaburnya Sinta. Justin, kamu baik-baik aja kan? Aku dengar kamu pingsan. Makanya aku langsung cepet-cepet datang ke sini. Tasya, apa kamu yakin kamu wanita yang ada di hotel pada malam itu? Karena seingatku, itu bukan kamu. Justin, apa kamu pikir aku ini penipu? Udah jelas-jelas kamu tahu sendiri kalau proposal desain aku ketinggalan di malam itu. Terus kenapa sekarang kamu jadi nggak percaya sama aku? Kamu curiga sama aku? Bukan begitu. Setelah Sinta dipecat, posisi ketua tim Orange di departemen desain itu masih kosong. Seingatku, kamu pernah kerja di studio Lanata. Aku mau kamu menggantikan posisi Sinta. Apa kamu yakin mau memberikan posisi ini ke aku? Aku yakin dengan orang-orang yang pernah diajari oleh Jessica. Ayah akan pergi dengan Tante Novi. Jaga dirimu baik-baik di rumah ya, nak. Halo, Pak. Saya ingin mengambil cuti untuk beberapa hari ini. Oh ya udah, kalau gitu libur aja dulu. Baik, Pak. Akhirnya aku bisa menyelesaikan CV-ku untuk Universitas Washington DC. Sebelumnya aku bekerja di studio Lanata hanya untuk menyelesaikan praktik dan mengumpulkan data. Mama, tunggu aku ya. Apa kamu baik-baik aja? Perkataan Tasya memang benar, Justin. Aku memang orang yang gak tahu diri. Jelas-jelas kamu udah bertunangan, tapi aku masih aja deketin kamu. Sekarang anak kita udah meninggal. Jadi kita gak perlu berhubungan lagi. Halo Jessica, aku udah di bawah nih. Aku mau ajak kamu jalan-jalan, sekaligus aku mau ajak kamu ke studioku. Oke, aku ke bawah ya. Wakil Direktur Jessica sedang mengambil cuti tahunan. Jadi Nona Jessica tidak ada di studio.
Aceng, bos. Siang. Katanya kamu pelatih. Kok mereka panggil kamu bos? Oh iya, aku belum cerita sama kamu. Jadi kemarin aku ikut kompetisi game di luar negeri. Terus aku dapat duit dari situ. Jadi kebetulan mereka di sini sedang mengalami masalah dalam keuangan. Jadi ya, aku beli aja klubnya. Wah, lumayan dong berarti. Tapi kamu keren sih. Kamu menyediakan para generasi muda tempat untuk lebih berkembang. That's me. Ih, lucu banget. Ini anjing di sini. Iya. Kamu suka sama anjingnya? Suka dong. Boleh nggak kalau aku pelihara dia? Boleh. Kamu boleh bawa dia pulang kok. Tapi kita bawa dia ke rumah sakit dulu ya, supaya diobatin. Yeay. Oke. Pinter banget ya dia, nurut gitu. Dia emang anjing yang pinter tau. Kok dia ngeliatin bola terus ya? Jangan-jangan dia pengen main. Coba aja untuk dia main bola. Pinter banget. Oh iya, gimana kalau kita kasih dia nama? Boleh. Kita kasih nama dia The Ball. Oke tuh, kan dia suka main bola. Kamu lapar ya? Lumayan. Kamu masih bisa makan pakai tangan? Bisa dong, kan aku orang Indonesia. Nah, kamu gak bisa. Kamu gak makan? Enggak ah, aku lagi diet. Sayang, sama abang yuk. Pasti dia. Kau tidak tahu saya siapa? Darah hitam, kuasa wilayah ini. Aku gak peduli kamu siapa ya. Halo Pak Polisi. Ian, semoga kamu baik-baik aja. Jessica. Justin, jangan. Kenapa sih dia selalu ada di mana-mana? Jessica, ada apa? Aku sudah berusaha melupakanmu. Tapi kenapa kamu selalu datang di saat aku membutuhkanmu? Tadi aku dilecehkan oleh preman. Lalu lain membelaku dan memukuli preman itu. Mereka berkelahi dan dia terluka. Sekarang dia dioperasi, Justin. Terus kamu gimana? Aku baik-baik aja. Syukurlah kamu baik-baik aja. Ryan, gimana keadaanmu? Lu kuat kok. Lagian kok kamu bisa ada di kota ini sih? Kebetulan aku punya bisnis di kota ini. Kebetulan banget ya. Kalian lapar nggak? Gimana kalau aku cari makan dulu buat kalian? Ya. Boleh. Aku mau dia mati. Paham? Tasya, kenapa kamu ada di sini? Kak Jessica, kakak juga lagi ada di kota ini. Kan aku udah posting di sosial media kalau aku lagi di kota ini. Kamu lagi liburan di kota ini juga? Enggak lah kak, aku gak sesantai Kak Jessica. Baru-baru ini perusahaan ngirim aku ke sini untuk urusan bisnis. Jadi aku lagi sibuk banget kak. Oke kalau gitu. Oh ya, aku lagi beli makan buat Pak Justin sama Ryan. Kamu mau ikut nggak? Nanti biar aku aja yang traktir. Boleh kak, tapi aku ke hotel dulu ya, mau ganti baju. Nanti kita langsung ketemu aja di sana. Ya udah kalau gitu. Yuk. Kenapa Tasya? Kamu nggak suka ya sama makanannya? Kak Jessica, mumpung kita lagi ada di kota ini,
Gimana kalau kita ngebar aja? Tapi kan aku harus antar makan untuk Pak Justin dan Ryan. Hai Jessica, sekarang zaman tuh udah canggih. Antar aja pakai kurir. Ini sih, yang mana namanya Justin ya? Oh, ini makanan dari Nyonya Jessica. Kasih. Kenapa yang nganter bukan Jessica ya? Tolong kamu cari orang yang bisa bantu saya untuk cari Jessica sekarang. Mau kemana? Tasya, pulang yuk. Ini udah malam tahu. Kamu pesen alkoholnya banyak banget. Kamu nggak apa-apa kan? Kak Jessica, kakak tahu nggak? Kalau pacar aku tuh ternyata suka sama teman kerjanya. Aku sayang banget sama pacar aku, Kak. Aku nggak mau putus sama dia. Sebenarnya hari ini aku datang ke rumah sakit untuk nemenin pemeriksaan fisik dia, Kak. Tapi ternyata dia malah cari cewek lain. Setelah dia tahu kalau cewek itu datang juga ke rumah sakit, Kak. Kamu sabar ya, jangan nangis. Emangnya kamu mundur dari pekerjaan kamu karena pacarmu itu? Maafin aku, Kak Jessica. Aku nggak seharusnya ngecewain kakak. Enggak. Oh iya, Pak Justin kayaknya mengkhawatirkan kakak banget deh. Apa jangan-jangan dia suka sama kakak? Tasya, aku udah beberapa kali bilang, dia itu udah bertunangan. Emangnya kenapa kalau dia suka sama aku? Iya, Kak. Orang kayak gitu, dia nggak mungkin bisa serius. Dia pasti cuma main-main, Kak. Meskipun dia udah bertunangan, dia masih bisa selingkuh sama cewek lain. Kak Jessica, kakak harus jauhin dia. Semakin kakak jauh dari dia, itu semakin bagus buat kakak. Kayaknya aku mual deh. Aku ke toilet dulu ya. Lebih bagus yang lagi, kamu jangan pernah muncul di depan Justin. Nona Tasya. Selesaikan tugasmu, nanti uangnya akan aku tambahin lagi. Siap. Tasya, bener-bener kamu tuh ya? Ngeblok aku, tawan kan sekarang? Bukannya kamu lagi di Batavia? Kenapa sekarang ada di kota ini? Aku di sini tuh buat cari kerja. Emang kayak kamu hidup mewah? Aku tuh mau beli mobil 20 M. Kasihku sekarang dong. Duit mana? Kamu pikir uang aku bisa dipakai tanpa batasan? Satpam, cepat usir cowok gila ini. Awas kok ya, dasar adik durhaka. Woi. Halo Pak, tahu nggak tadi aku ketemu siapa? Aku ketemu Tasya. Dia sekarang dapat cowok orang kaya, tapi dia nggak mau ngaku. Tahu nggak? Kalungnya, bajunya, semua yang dipakai itu tuh miliaran rupiah, Pak. Sampai aku diusir keluar tadi. Iya, Pak, cepet kesini. Tasya, kalau kamu nggak mau aku bahagia, semua uangmu akan jadi milik. Kamu mau apa? Ayolah sama abang. Enggak. Makanya kalau nggak mau diganggu, ganggu orang. Enggak. Mau kemana lo? Jessica, kamu di mana sih? Jessica? Justin, tolong selamatkan aku. Aku dikejar preman. Oke, kita cari tempat aman.
Jessica, kamu di mana sih? Jessica? Justin, tolong selamatkan aku. Aku dikejar preman. Oke, kita cari tempat aman. Makasih ya Justin. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Bukannya kamu beli makanan? Kenapa kamu ada di sini? Tasya yang ajak aku ke sini buat bersantai di bar. Oh iya, Tasya mana? Tasya? Kamu kenal sama Tasya? Kamu nih gimana sih? Karena aku yang kritik Project Angela miliknya. Oh iya. Oke, aku akan menyelidiki masalah malam ini. Oke, baguslah. Untuk sementara, kita tinggal di sini dulu ya. Aku nggak tahu rumah kamu di mana. Tapi tenang aja, kamu tidur di kasur, biar aku tidur di sofa. Oke. Oh, maaf Justin, aku agak pusing. Aku istirahat dulu ya. Bantu aku cari tahu keberadaan Tasya. Dan selidiki apa yang terjadi di bar. Aku ingin tahu siapa yang berani berbuat jahat kepada wanitaku. Rapat sudah berakhir. Terima kasih untuk waktunya. Gimana keadaanmu? Kamu ini sadar gak sih? Kamu itu baru aja keguguran. Tapi kamu malah pergi minum-minum. Kenapa sih kamu gak peduli sama kesehatanmu? Kamu lapar ya? Aku sudah menyuruh resepsionis untuk menyiapkan makanan yang bergizi buat kamu. Makasih ya. Jessica, apa kamu bersedia untuk bergabung dengan perusahaan Tandaian? Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau, termasuk kuota studi yang kamu inginkan. Kok kamu bisa tahu kalau itu yang aku mau? Meski kamu gak pernah cerita, tapi aku bisa lihat kok ambisi kamu seperti apa. Aku juga tahu, kamu sangat menginginkan untuk bergabung ke kompetisi Design Connection. Terima kasih atas tawarannya. Tapi aku belum bisa kasih keputusan sekarang. Oke, aku tunggu. Terima kasih Pak Justin atas bantuannya. Justin, kamu harus tenang. Kalau gitu kami permisi dulu. Justin, ayo kita pergi. Tasya, kenapa kemarin kamu ajak Jessica pergi ke bar? Setelah itu kamu kemana? Justin, kemarin aku ketemu sama Kak Jessica tuh di rumah sakit. Terus dia ngajak aku buat traktir makan. Ya karena aku bosan, aku ngajak dia buat ke bar. Terus setelah itu aku dapat telepon mendadak, langsung pulang deh. Jadi kejadian setelahnya aku udah nggak tahu, Justin. Kamu kenapa sih nanyain Kak Jessica? Apa Kak Jessica ngomong sesuatu? Tasya, jangan sampai aku tahu kejadian sebenarnya. Kalau kamu ketahuan berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Enggak. Justin nggak boleh tahu kejadian sebenarnya. Ini aku. Aku akan memberimu 20 juta. Tapi kamu harus hapus semua jejak CCTV di bar kemarin. Jessica, kamu tuh masih muda loh, Jess. Tapi kok udah suka ngerutin kening sih? Setelah dari rumah sakit, aku lihat kamu kayak ada yang aneh. Kenapa sih, Jess? Kamu bisa cerita kok? Justin menawariku untuk bekerja di perusahaannya.
Bahkan dia juga mau kasih aku kuota untuk studi lebih lanjut. Bukannya itu hal yang bagus ya? Itu namanya bakat kamu diakui, kamu hebat, Jess. Tapi aku nggak mau lagi berhubungan dengannya, Ryan. Jessica, kamu memang bilang nggak mau berhubungan dengan dia lagi. Tapi dari matamu nggak bisa bohong. Kamu masih suka kan sama dia? Justin itu udah bertunangan. Jadi nggak ada gunanya aku suka sama dia. Justin emang udah bertunangan. Tapi kalau aku lihat, dia juga suka sama kamu, Jess. Kenapa sih kamu nggak mau memperjuangkannya? Halo Justin, aku terima tawaranmu. Halo semuanya, mulai hari ini saya akan menjadi ketua di tim Olens. Tahu nggak sih, setelah Sinta dipecat, yang gantiin orang itu yang gampang tersinggung tahu. Ada lagi, lihat deh gayanya. Perasaan seperti nyonya pandean aja. Kita harus hati-hati sama dia, jangan sampai desain kita dicuri sama dia. Mulai hari ini, kamu dan kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Kok kerjaan aku ditambah sih? Padahal kan kerjaan aku udah banyak. Iya, kan kami hanya desainernya. Walaupun kamu ketuanya, kamu nggak bisa dong seenaknya kayak gitu. Karena saya adalah Nyonya Presdir di grup Tandian. Hah? Gak mungkin. Pak Justin tuh gak pernah nunjukin calon tunangannya. Masa kamu gak ngaku sih? Padahal kan kamu cuma ketua doang. Iya benar. Pak Justin menyuruh saya untuk mengawasi kalian di sini. Itulah sebabnya saya ada di sini. Jadi, saya datang ke sini untuk mengawasi kalian semua. Paham? Justin, Mama akan segera pulang. Jadi, kamu harus pulang ya, Nak. Oke, Ma. Justin akan pulang. Ryan, gimana penampilan aku? Udah cantik belum? Udah oke sih. Tapi memang nggak apa-apa ya kita nyiapin kejutan kayak gini, Paman. Papa itu orang sibuk. Aku yakin dia pasti senang kalau tahu aku siapin kejutan kayak gini. Yaudah yuk. Oke, yuk. Justin? Jessica? Kenapa kamu ada di sini? Jessica, terima kasih ya. Kamu sudah membuat kejutan untuk kami. Dasar Jessica, udah gede masih aja nakal. Lihat rumah itu berantakan. Oh iya, perkenalkan ini anak tante, Justin. Putra tante? Jadi, putra yang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak berbakti itu Justin? Kamu juga nggak pernah bilang ke aku kalau kamu adalah putri dari grup Hayati. Terus, waktu Papa dan Tante Novi bertunangan, kamu nggak cuma datang buat bawa hadiah, tapi kamu juga berpartisipasi. Sudah, cukup. Apa yang kalian katakan? Kami suruh kalian pulang untuk mendiskusikan sesuatu. Yang pertama, kita bisa makan bersama. Kedua, grup Hayati akan mengadakan pesta amal. Pesta amal ini bertujuan untuk merayakan pembukaan proyek properti baru kita. Jadi, pasangan yang menghabiskan malam pertama denganku adalah seorang investor dari proyek yang bekerja sama. Terus dia bakalan jadi saudaraku. Astaga. Justin, aku tidak melihat tunanganmu dengan jelas. Kedepannya, kamu membawa pulang saja ke rumah ini. Oh ya, by the way, kapan kamu menikah? Belum saatnya, Uncle. Justin,
Waktu tidak menunggu siapapun. Begitupun kamu, Jessica. Belum memberikan menantu yang terbaik untuk Papa. Ryan, kamu masih single kan? Jessica, bagaimana kalau kalian berdua saja yang saya jodohkan? Gak bisa! Loh, kok kalian sama-sama tidak mau? Ryan ini kan sahabat aku dari kecil, Pak. Masa iya Papa mau jodohin Ryan sama Jessica? Ya udah, terserah kamu. Jessica, kamu sudah dewasa. Kamu sudah bisa memilih yang terbaik untuk diri kamu. Justin, tanah yang di distrik itu sudah kamu mau beli belum? Gak nyangka ya, ternyata Justin itu adalah putra kandungnya Bibi Novi. Ya, gimana mau memperjuangkan cinta? Sekarang aku dan dia udah jadi adik kakak. Kalau dipikir-pikir, kata ayah kamu benar deh. Kalau kamu benar-benar gak menemukan jodohmu, kamu bisa nikah sama aku. Ryan, kamu itu udah aku anggap keluarga. Jadi perasaan gue ke kamu ya biasa aja. Aku kayak sakit perut deh, aku ke kamar mandi dulu ya. Mama sering bahas tentang kamu. Di saat aku masih bersusah payah untuk merebut kekuasaan keluarga Tendean, Mama sering bahas kamu supaya aku nggak terlalu kesal. Aku juga iri sama kamu, karena kamu bisa kuliah di luar negeri. Dan aku berjanji, suatu hari nanti, aku akan bertemu dengan saudara perempuanku yang hebat itu. Dan orang itu adalah kamu. Semua itu berlebihan, Justin. Sebenarnya aku nggak sebaik itu. Setelah pulang dari luar negeri, aku sempat magang di grup Hayati. Saat itu Papa menempatkanku di desain Hayati yang terhebat. Aku kira aku bisa memamerkan bakatku setelah pulang. Tapi nyatanya enggak. Terus gimana? Setelah itu, aku bergabung dengan Studio Lanata dan menjadi pekerja desain yang patuh. Bahkan, aku mengambil alih beberapa proyek yang tidak jelas. Setelah aku bekerja dengan Presidir Tandean, aku mendapatkan banyak pengalaman dan kehidupanku kembali membaik. Berarti kamu harus berterima kasih padaku. Dengan senang hati. Terima kasih banyak, Pak Justin. Aku ada satu permintaan. Apa itu? Jangan panggil aku lagi, Pak. Jadi, aku harus memanggilmu apa? Justin atau Dek Justin? Sudah. Sekarang kamu harus lebih giat untuk bekerja di perusahaanku. Dan jangan lupa untuk terus mengejar mimpimu. Oke? Oke. Dasar karyawan gak guna. Kalau filenya sampai berserakan kayak gini lagi, kalian semua akan saya pecat. Kamu nggak apa-apa? Biar saya bantu. Nggak usah, Bu. Saya buru-buru, nanti saya dimarah Nyonya Presiden. Nyonya Presdir. Sepertinya aku kenal suara itu. Apa jangan-jangan... Pak Justin, saya kesini untuk menemui Anda. Aku sudah menyuruh Lexi untuk mempersiapkan tempat kerjamu, tepat di ruang sebelah. Tapi saya kan hanya direktur desain, Pak. Bagaimana bisa saya bekerja satu lantai dengan Anda? Nggak apa-apa, saya memang sengaja kok. Baik. Penanggung jawab dari tim Olens adalah tunangan Anda ya, Pak? Gimana ya? Sebenarnya dia masih belum layak. Ya sudahlah, kita bahas yang lain aja. Nanti malam akan ada pesta perayaan penyambutanmu. Lebih baik kamu siap-siap sekarang. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Sepertinya dia tidak begitu menyukai tunangannya. Kenapa bisa gitu ya? Ya ampun, tangan kamu kenapa?
Kamu anak dari tim Olens kan? Tangan kamu harus segera dibawa ke rumah sakit. Sepertinya itu luka bakar kan? Desainer Jessica, ini salah saya. Saya menyerahkan laporan kualitas tidak tepat waktu kepada Nyonya Presiden. Ini hukumannya. Meskipun kamu salah, kamu tidak sepantasnya mendapatkan hukuman seperti itu. Ketua tim Olens yang kamu maksud adalah Nyonya Presiden itu kan? Sepertinya tebakanku benar. Aku benar-benar ingin bertemu dengan Nyonya Presdir Tandean yang dibicarakan itu. Bisa-bisanya dia begitu kasar dalam menghukum karyawan. Sekretaris seleksi? Ya, Direktur Jessica. Ini adalah anggota tim Olens. Tangannya mengalami luka bakar. Tolong kamu segera bawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan. Nanti biayanya akan ditanggung oleh perusahaan. Baik. Hotel ini... Kenapa? Ada masalah? Ini kan hotel yang sama saat aku melakukan hubungan pertama kali dengan Justin. Kenapa pestanya harus di hotel ini sih? Jessica. Enggak apa-apa. Aku cuma keinget sesuatu aja. Oh iya, tunanganmu datang malam ini. Maksudnya? Enggak apa-apa. Dia kenapa ya? Justin? Kamu pasti nungguin aku kan? Kamu ngapain di sini? Aku kan calon istri kamu, jadi nggak apa dong kalau aku ikut. Justin, tunggu. Baik banget ya perusahaan ini. Belum ada 1 bulan aku kerja di sini, tapi sudah dibuatkan perayaan seperti ini. Tasya, ngapain kamu di sini? Kak Jessica? Jadi, kamu tunangannya Justin? Maaf Kak Jessica, aku nggak berniat mau menyembunyikan ini dari kakak. Tapi, ini semua karena Justin. Kamu juga harus jelasin ke aku. Justin adalah tunanganku, dan kamu harus menjauh darinya. Kakak tahu nggak? Kalau pacar aku tuh ternyata suka sama teman kerjanya. Maaf ya, kayaknya aku nggak enak badan, jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. Permisi. Justin, masih banyak tamu di sini. Kali ini aku yang berlebihan. Justin sudah jadi milik orang lain. Kan aku udah bilang, kalau urusanku udah selesai di sini, aku balik lagi. Tunggu dulu ya. Jessica, kamu kenapa? Aku gak akan bergabung dengan grup Tandean lagi. Yaudah kita masuk dulu ya. Yuk. Ya, halo Justin. Gimana? Jessica ada di rumah kamu nggak? Jessica udah tidur. Justin, kamu kan udah janji sama aku untuk kamu akan jaga Jessica dengan baik. Tapi kalau kamu nggak becus, biar aku yang bawa dia. Semua ini adalah salahku. Aku sendiri yang akan menjelaskan ke dia. Kenapa sih harus Tasya yang menjadi tunangan Justin? Karena sekarang kita saudara kandung.
Aku nggak akan mencintaimu, Justin. Dan aku nggak akan pernah mencintaimu lagi. Ryan, kamu buat sarapan ya? Oh, Jessica udah bangun. Ini aku udah buat sarapan buat kamu. Ini rotinya aku bakar sendiri loh. Sini, kita sarapan dulu yuk. Wah, ternyata setelah kamu lama di luar negeri, sekarang kamu jago masak. Di luar negeri selain aku jago main game, aku juga belajar masak. Nih, cobain dulu. Kayaknya enak nih. Coba ya. Jessica, kayaknya di waktu yang beberapa hari ini aku akan balik lagi ke luar negeri. Kenapa buru-buru banget? Ya, kamu tahu sendiri kan, Jess, semenjak mamaku meninggal, sebagian aset aku tuh dipindahin ke sana. Dan papaku minta aku ke sana untuk ngurus semuanya. Dan kayaknya itu makan waktu yang lama, Jess. Oh ya, kalau nggak salah semalam kamu bilang kamu nggak mau kerja di tendian lagi. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Maaf ya Ryan, aku udah memutuskan untuk bergabung dengan grup Tandean. Jadi aku harus siap menerima konsekuensi apapun. Ya udah, nggak apa-apa. Aku dukung semua keputusanmu. Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu. Ini kan gaun yang didesain dari desainer terkenal yang aku bilang itu. Jadi kamu masih ingat? Iya dong. Sebentar lagi kan kamu ulang tahun. Makanya aku kasih kado lebih awal. Makasih ya Ryan. Aku cobain dulu ya. Gimana? Bagus nggak? Baik. Kamu adalah wanita paling cantik yang pernah aku lihat. Kita foto bareng ya. Ya. Jessica, tunggu aku ya. Jadi gimana? Kita jadikan? Kenapa sih dia ada di sini terus? Baik Pak, terima kasih. Kalau gitu saya permisi dulu. Lepaskan saya Pak Justin. Saya tidak mau calon istri Anda salah paham karena ini. Dengarkan aku dulu. Tolong jangan ganggu saya. Saya tidak mau dicap sebagai perebut suami orang karena Anda sudah jadi milik orang lain. Dan saya rasa kita tidak perlu punya hubungan apa-apa. Dengarkan penjelasanku dulu. Tidak perlu. Saya menghargai Anda sebagai atasan saya. Permisi, Pak. Aku senang saat berada dekat dengannya. Tuan, Lexi, biarkan Jessica yang mengambil alih proyek ini. Direktur Jessica, apa itu pacar Anda? Dia pacar saya, dan sekarang sedang berada di luar negeri. Oh iya, proyek Mysterious Bird memang bagus. Tapi maaf, saya tidak bisa terima. Mungkin Pak Justin bisa memberikannya ke tim Olens. Tapi Bu Jessica... Maaf, saya sedang tidak punya ide untuk desain itu. Tuan, Direktur Jessica
menolak untuk menerima tawaran proyek dari Tuan. Apa benar dia bilang kayak gitu? Tuan, sepertinya Tuan terlalu berlebihan. Tuan ini terlalu jauh. Direktur Jessica itu sudah memiliki pacar, Tuan. Apa? Dia sudah punya pacar? Lebih baik Tuan memikirkan tim Olens yang sedang berantakan. Apa Tuan tahu? Salah satu dari karyawan tim Olens mengalami luka bakar karena dihukum oleh Tasya. Aku harus tampil cantik hari ini. Justin, ada apa? Kok kamu buru-buru banget sih? Oh, Justin, sakit. Lihat ini. Aku menyuruhmu memimpin tim Olens, bukan berarti kamu memanfaatkan kekuasaanmu. Justin, ini semua bukan salah aku. Mereka aja yang gak becus kalau kerja. Jadi itu alasannya kamu memberikan kekerasan fisik kepada mereka? Iya. Tasya, aku semakin curiga. Wanita yang malam itu di hotel, itu bukan kamu. Tapi aku akan menyelidikinya. Kalau sampai kamu ketahuan berbohong, aku tidak akan memaafkanmu. Justin, aku gak takut kalau kamu menyelidiki aku. Aku akan memberikan proyek Mysterious Blade kepada tim kalian. Tapi kalian harus bekerja sama dengan tim yang dipimpin oleh Jessica. Nantinya, aku akan memilih siapa yang memiliki koleksi yang paling bagus. Oke, Justin, aku janji aku gak bakal ngecewain kamu lagi. Maafin aku. Justin. Semua karena Jessica. Gara-gara dia, Justin jadi curiga sama aku. Apa tim Olens gak tahu kalau hari ini ada rapat untuk membahas proyek Mysterious Bird? Mentang-mentang dia tunangan Prestirtan Dean, mereka seenaknya dengan proyek ini. Dan mereka sama sekali tidak menghargai Direktur Jessica. Padahal Direktur Jessica itu sering banget bantu mereka dalam mengerjakan proyek. Dasar orang-orang tidak tahu berterima kasih. Maaf sekali kami datang terlambat karena kami sedang mengerjakan data proyek lagi. Oke, karena semuanya sudah datang, mari kita mulai rapatnya. Kali ini, Pak Justin ingin tim Olens dan tim Dars bekerja sama dalam proyek Mysterious Bird. Tapi saya rasa kita tidak perlu bekerja sama. Melihat sikap dari tim Olens hari ini, kita sebaiknya mengerjakan proyek kita masing-masing. Kemudian, kita cukup memperlihatkan hasilnya pada saat rapat pemutusan seri nanti. Rapat selesai. Kalian sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh desain Jessica barusan. Tim Olens bisa saja akan dibubarkan jika kalian tidak memberikan hasil yang bagus. Kalian ini cuma dua orang yang tidak berguna. Kalau kalian masih tidak bisa menggambar desain yang bagus untuk proyek Mysterious Bird, saya akan memecat kalian. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Yang ini bisa kamu ubah ke inovasi lainnya. Direktur Jessica, ini saya buatkan teh. Lihat tuh, Bu. Orang yang tiba-tiba mau berbuat baik, pasti ada yang terselubung. Ana, kamu kenapa? Direktur Jessica, tolong selamatkan saya. Biarkanlah saya beralih ke tim Dars. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Tasya bilang, kalau tim Olens tidak memberikan hasil yang bagus. Dan dia akan menggugat kami sebelum tim Olens dibubarkan. Gugatan apa? Direktur Jessica mungkin belum tahu, karena baru bergabung ke Departemen Desain Grup Tendean. Sebelumnya, Ketua Sinta menyuruh setiap di sana untuk menandatangani kontrak karyawan unggul. Di balik gaji yang tinggi, banyak persyaratan-persyaratan yang memberatkan kami. Kita harus memberikan keuntungan kepada tim Olens. Kalau tidak, kita akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
Tampaknya Sinta memang punya andil. Tindakannya menindas kalian bisa sampai seperti ini. Tenang saja. Saya akan bilang ke Pak Justin tentang penghapusan kontrak itu. Terima kasih, Direktur Jessica. Tapi maaf, saya tidak setuju mengenai kamu yang bergabung dengan tim Dance. Kenapa? Apakah bakat saya tidak cukup untuk bergabung ke tim Dance? Saya bisa kok bantu apa saja di tim Ibu. Bukan begitu. Semua orang yang bergabung ke grup Tandean adalah talenta yang telah diseleksi oleh HR. Kalau kamu pindah, kami yang akan terkena masalah. Tapi, kalau saya balik lagi ke tim Olens, saya akan dihukum oleh Ketua Tasya. Kamu tenang saja. Pak Justin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sekarang kamu boleh kembali. Baik, terima kasih Direktur Jessica. Bu Direktur, gak nyangka ya tim Olens begitu kejam. Setelah mereka mengambil alih tim Olens, Tasya seolah-olah menjadi penguasa di sana. Tapi, bukannya Tasya adalah muridnya Ibu ya? Kenapa dia begitu kejam, berbeda dengan Ibu? Sudah. Kita kembali fokus pada proyek kita ya. Kenapa Tasya sebegitunya ya? Padahal dulu dia sangat baik. Kak Jessica, maaf Kak, aku sudah membangunkanmu. Gak apa-apa kok. Kita keluar cari makan yuk. Boleh? Gimana? Sudah menemukan informasinya? Bagus. Beritahu semua tim Olens bahwa desain kita akan sesuai dengan foto ini. Lalu, bagaimana dengan pengobatan ibu saya? Ana, kamu jangan takut. Jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji sama kamu. Tapi kamu harus bisa menyelesaikan tugas licik ini. Jessica, mari kita nantikan rapat Mysterious Bird nanti. Kamu mau ngapain? Kalau kamu ingin mempertaruhkan nyawamu, kamu harus tahu akibatnya. Pasti kalian suruh nolongin Tasya kan? Saya akan tutup mulut kok. Kenapa dia nggak percaya? Percaya padamu. Kalau kamu bisa dipercaya, kamu tidak akan mengkhianati orang yang sudah menjaga. Itu juga karena ancaman Tasya kok. Saya sudah tahu kenapa dia selalu bilang saya mirip dengannya. Ternyata dia pernah jadi muridnya. Aku benar-benar sangat bodoh. Dah, kamu terlalu banyak bicara. Jangan sakiti ibu saya. Kami hanya mengikuti perintah. Tolong dibantu ya, Dok. Ana? Jessica. Halo? Halo Justin. Kalau sampai 20 menit aku nggak telepon, kamu lapor polisi ya. Jessica, kamu di mana? Cair bos, kaya kita.
Halo Nona Tasya. Halo, bagaimana? Apakah sudah berhasil menangkapnya? Sudah kami amankan. Bagus. Terus awasi wanita itu dengan baik. Setelah proyek ini selesai, kasih dia obat yang sudah aku berikan. Begitu dia sudah gila, dia nggak akan bisa mengancamku lagi. Baik. Siapa itu? Hei, jangan kabur! Mau kemana kamu? Masih yakin mau kejar? Lama-lama kita tidak dapat uang. Ayo, awasi anak itu kabur. Tasya, kali ini aku gak akan membiarkanmu pergi lagi. Memang paling bagus kamu cari tempat. Tempat ini aku yang cari sendiri. Itu apa di kepalanya, Bos? Oh, ini aku ketemu di tempat yang kita kejar perempuan tadi. Oh, oke lah Bos, oke lah. Di mana kamu menemukan ini? Di hutan-hutan di sana itu. Lexi, aku menemukan lokasi Ana. Kamu selamatkan dia sekarang. Aku akan mencari Jessica. Justin mana sih? Kan aku udah bilang, kalau sampai 20 menit aku nggak telepon, harusnya dia lapor polisi. Sekarang kenapa malah dia nggak datang-datang sih? Terus kalau kayak gini siapa yang mau nolongin aku? Jessica. So kuat banget sih kamu. Yang ada aku bisa mati kelaparan kalau kayak gini. Kayaknya kamu bakal mati kelaparan kalau kamu di sini terus. Kenapa baru datang sih? Kalau nggak bisa ngelakuinnya sendiri, ya jangan dilakuin. Tuh kan bener, kamu bakal mati kelaparan kalau di sini. Sok tahu kamu. Orang aku nggak apa-apa kok. Terus Ana gimana? Kamu nggak usah khawatir, dia baik-baik aja kok. Dia udah dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Syukurlah. Oh iya, kamu ingat nggak? Seorang anak kecil yang berjanji untuk berinvestasi dengan hasil desainmu. Kok kamu bisa tahu? Iya, anak itu adalah aku. Kamu? Waktu papaku meninggal, mama membawaku ke rumah nenek. Di sana aku bertemu dengan seorang gadis cantik yang pintar menggambar. Karena aku suka dengan gambarnya, makanya aku kasih dia ini. Justin, sekarang kamu bisa menyelesaikan misi ini. Ayo. Tuan Justin, syukurlah Tuan tidak kenapa-napa. Tuan, preman tadi sudah diamankan oleh kepolisian. Oke, segera tindak lanjut kasus ini sekarang. Baik Tuan, mari Pak. Justin, sepertinya dalang dari semua kejadian ini adalah tunanganmu. Aku belum tahu apa pasti alasannya, tapi aku harap kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik. Oke.
Apa? Baik, saya kesana sekarang. Jadi ini rekaman CCTV yang sudah dihapus. Iya, semua jawabannya ada di situ. Dan kamu akan terkejut lihat jawabannya. Bisa jadi. Aku hanya ingin tahu, keputusan yang aku ambil sebelumnya adalah keputusan yang tepat. Silakan lihat. Tasya. Jadi dia yang meracuniku. Jessica. Ternyata Jessica wanita itu. Kenapa dia tidak mau mengakuinya? Justin, ngapain kamu kesini? Jessica, apa kamu nggak mau terus terang ke aku? Oke Justin, terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan aku ya. Bukan itu maksudku. Apalagi ya? Kejadian di Hotel Walton 3 bulan yang lalu. Apa kamu lupa? Aku nggak ngerti apa maksudmu. Kenapa kamu nggak mau jujur? Waktu itu kamu adalah investor yang bekerja sama denganku. Mana mungkin aku jujur ke kamu? Tapi aku sudah bertanya berkali-kali. Waktu itu kamu sudah bertunangan. Kalau aku mengakuinya, lalu aku harus jadi selingkuhanmu. Ini kesalahan besar. Harusnya kamu yang jadi tunanganku. Jadi dia yang menggantikanku sebagai tunanganmu. Hanya karena wanita itu udah kamu tiduri, lalu dia harus jadi tunanganmu. Terus, apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau kita ikuti permainannya? Sayangnya Ana sudah terlalu banyak mengkonsumsi obat terlarang. Itu membuat IQ-nya semakin menurun. Iya, aku ngerti. Malah jadi kamu yang kena imbasnya. Apa ini? Apa ini? Ana, ibumu masih perlu melakukan operasi kan? Saya akan membayar biaya pengobatan ibumu kalau kamu membantu saya mencuri rancangan desain dari tim Dwarf. Saya akan pergi mencuri rancangan desain mereka. Tapi saya harap Anda menepati janji. Tasya, kenapa kamu begitu jahat? Atau sebenarnya aku yang belum mengenalmu? Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan hasil desain dari tim Olens. Desainnya sudah saya kirim ke email masing-masing, silakan bisa dicek. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada tim Olens. Dari mana kalian mendapat inspirasi dari rancangan desain tersebut? Karena saya lihat-lihat, dari desain yang kalian buat, detailnya masih banyak yang kurang. Hasil rancangan ini... Pak Justin, izinkan saya menjelaskan hasil desainnya. Jadi begini rekan-rekan. Kami mengambil Mysterious Birds sebagai referensi untuk membuat bentuk desain burung pada cincin dan kalung. Serta membuat desain kecil pada struktur internalnya. Loh, bukannya ini desain kita ya? Iya, mereka benar-benar tak tahu malu. Bisa-bisanya kamu mencuri rancangan desain dari tim Olens. Direktur Jessica, Anda benar-benar tidak tahu malu ya? Tasya, jangan mengalihkan kesalahanmu. Mengenai plagiarisme, saya punya bukti rekamannya. Ada yang berminat untuk mendengarkan? Oke, kalau gitu mari kita dengarkan bersama-sama. Ana, ibumu masih perlu melakukan operasi kan? Saya akan membayar biaya pengobatan ibumu kalau kamu
membantu saya mencuri rancangan desain dari tim Guard. Saya akan pergi mencuri rancangan desain mereka. Tapi saya harap Anda menepati janji. Enggak, Justin. Itu bukan suara aku, Justin. Suara itu palsu. Justin, aku itu tangan kamu. Aku nggak mungkin ngelakuin hal itu. Tasya, kenapa kamu tidak mau mengakui kesalahanmu? Oh iya, jadi yang di hotel pada malam itu, kamu bukan? Gimana kamu bisa tahu? Enggak, bukan. Justin, aku ini tetap calon istri kamu, Justin. Justin, kamu percaya sama aku. Jessica, terima kasih. Untuk tindak lanjutnya, saya akan mengirimkannya email ke kamu. Dan untuk orang yang sudah memanfaatkan kekuasaannya, aku akan menyelidikinya lebih teliti lagi. Justin, tolong maafin aku, Justin. Aku nggak bisa hidup tanpa gelar Nyonya Tandean. Tolong maafin aku, Justin. Lexi, bawa dia keluar dari sini. Justin! Justin, tolong kasih aku kesempatan kali ini aja! Justin! Aku bakal berubah! Lepasin! Sebelum kalian usir dia, pastikan semua barang dan perhiasan yang dia pakai tidak dibawanya pergi dari sini. Enggak! Lepasin! Ini punya aku! Lepasin! Awas aja kalian ya! Sampai Justin gak jadi marah sama aku! Aku bakal mecat kalian semua! Lepasin! Oke, fine! Aku bakal ikut kalian. Jangan sentuh aku. Udah, Pak. Papa santai aja di hotel. Nanti kalau aku ketemu dia, aku pasti bakal... Nah, ini dia orangnya. Kamu? Kamu ngapain di sini? Ngomong sama apa? Halo, Pak. Aku udah diusir dari keluarga Tandean. Jadi sekarang aku udah gak punya uang lagi. Dek, kita tuh keluarga. Walaupun kamu udah diusir, kamu pasti ada dong pegang duit dikit. Yogi membawa pria tua itu datang ke sini. Oke. Kalau gitu, aku manfaatin aja mereka. Ya udah. Kalau gitu nanti kita ketemu di kafe biasa. Nyonya, apa ada yang perlu ditambahkan? Nggak ada. Silakan kamu bisa pergi. Oke, baik Nyonya. Permisi. Sepertinya mall dan hotel yang biasanya aku kunjungi ini belum tahu kalau aku sudah diusir dari keluarga Tandean. Oh ya, Dek. Grup Tandean itu omsetnya bisa sampai triliunan loh setiap hari. Ayolah, Dek. Kasihlah abang dikit. Bagi mereka uang miliaran itu nggak ada harganya. Sebagai adik, seharusnya kamu berbakti kepada kakak. Siapa lagi yang mau bantu kita? Kalau bukan kamu. Pak, Kak, aku bakal ngomong jujur ke kalian. Bukannya aku nggak mau kasih uang ke kalian, tapi hubungan aku sama Justin udah renggang gara-gara wanita ini. Itu kan cewek yang di bar kemarin. Benar sekali. Dia sudah merayu Justin. Dan karena itu, Justin udah gak peduli lagi sama aku. Dia sudah merebut kebahagiaan keluarga kita. Udah, kita bunuh aja dia. Oke. Aku serahkan masalah itu ke kalian berdua. Aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Pelayan, Ya Nyonya, ada apa? bukakan kamar Presiden Suite. Saya ingin papa dan kakak saya tinggal di sana. Jessica, aku gak akan membiarkan kamu bersenang-senang dulu selama beberapa hari ini. Ada info terbaru buat kalian semua. Mulai sekarang, Departemen Desain tidak akan dibagi menjadi beberapa tim lagi. Dan untuk proyek Mysterious Bird telah dibagikan secara resmi kepada semua karyawan. Untuk masalah penjiplakan tim Orange adalah mutlak kesalahan Tasya. Jadi mulai sekarang kita bisa bekerja seperti biasa dan saling membantu untuk menciptakan kemajuan bersama. Oh ya, ada satu informasi lagi. Nanti malam akan ada pesta perayaan. Saya harap kalian semua bisa datang. Jessica, kenapa kamu nggak mau kita ada status?
Jessica, kenapa kamu nggak mau kita ada status? Kita ini adik kakak, Justin. Tapi kan kita bukan saudara kandung. Kita masih bisa menikah. Percaya padaku. Jadi, kamu nggak mau bertanggung jawab? Kalau gitu, berapa banyak uang yang harus kubayar untuk malam pertama bersama Presiden Direktur Tandean? Apa waktu itu masih kurang? Jadi kamu menganggapku sebagai lelaki bayaran dengan bayaran yang murah? Saat itu aku hanya membawa uang segitu. Harusnya kamu bersyukur dong. Tapi aku mau lebih. Gimana? Ada-ada aja kamu. Mereka mesra banget ya. Iya, padahal sama tunangannya nggak kayak gitu. Si Tasya. Hei, gosip-gosip. Mau aku pecat kalian? Hah? Sebenarnya aku salah mengenali orang. Wanita yang aku cari adalah Jessica. Aku ke toilet dulu ya. Siapa kalian? Mau ngapain? Kamu tuh cantik juga ya, Del. Pantas adikku kalah. Adekmu? Aku sampai lupa ngenalin siapa diriku. Aku adalah abang ipar dari ketua grup Tandean, Yo. Oh, jadi kamu kakaknya Tasya? Tasya sudah dipecat dari grup Tandean. Dan dia tidak lagi jadi nyonya presiden Tandean. Bacot kamu ya. Kamu tuh cuma pelacur, tau nggak? Tapi lihat enak dari kamu nih. Boleh kali aku cicipin sambil selfie aja. Jangan macem-macem ya kamu. Hei, lebih baik kamu diam. Dan lebih baik kamu puasin anak saya. Jessica. Minggir, minggir. Tasya, kenapa kamu di sini? Justin, lihat. Jessica udah tidur sama cowok lain, Justin. Cuman aku yang mencintai kamu. Pasti kamu yang melakukannya. Kamu apakan Jessica? Justin sakit. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Tapi kamu memanfaatkan kekuasaan yang aku berikan. Apa kamu bilang memperlakukanku dengan baik? Apa kamu tahu kehidupan aku gimana sekarang? Kehidupan aku udah hancur, Justin. Dan itu karena kamu. Kamu yang serakah. Jangan salahkan orang lain. Kamu cuma boleh buat aku. Kamu cuma boleh sama aku. Lex, amarkan dia. Sekarang katakan padaku, di mana Jessica? Jessica! Apa di pikiran kamu cuma ada Jessica? Jessica ada di distrik lama yang terbengkalai.
Yuk, cepat! Dia mau kejar! Renat, kayaknya aku nabrak orang deh. Tenang ya, kita tanggung jawab. Kau urus dirimu sendiri. Tidak mau ketangkep polisi. Katakan padaku, di mana Jessica? Di mana? Jessica ditabrak mobil di sana. Aku cari. Kamu ditangkap. Kamu udah bangun? Kamu tenang aja ya. Semua biaya rumah sakit biar aku yang tanggung. Coba ada di mana? Saya tahu siapa kamu. Kamu kenal sama dia? Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh adikku. Ryan, kakak bawa seseorang buat kamu. Kamu ketemu nggak? Oh ya? Siapa? Ini dia orangnya. Jessica? Jessica, kamu kenapa? Teman kamu ini amnesia. Kakak ingat, kamu nyimpan fotonya dia kan di HP kamu. Makanya kakak bawa dia ke sini. Amnesia? Ya udah, kakak serahin dia ke kamu ya. Kakak balik dulu. Oke kak, hati-hati ya. Jessica, kamu gak usah takut ya. Kamu tenang. Ayo kita duduk dulu yuk. Jessica, kamu beneran gak inget semuanya? Aku udah berusaha buat lupain kamu. Tapi kamu malah muncul kembali. Terus Justin gimana? Om Tommy tahu nggak kalau kamu kesini? Om Tommy. Yaudah, kamu istirahat ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku aja. Iya. Wah, ini harta yang berharga ini. Kamu siapa? Kamu yang siapa? Oh, kamu pasti pacar Ryan yang gak berguna itu kan? Kamu sama Ryan sama-sama gak berguna. Kamu mau maling ya? Jessica! Jessica, maafin aku ya. Halo Ryan, iya ada apa? Saat ini kondisi Jessica sedang stabil. Tapi dia masih hidup kan? Kamu punya waktu nggak buat datang ke negara ini? Oke, aku kesana sekarang. Lexi, siapkan jet pribadi saya. Jessica, kamu harus aku lenyapkan. Kamu harus mati sekarang juga. Kenapa kamu ngerebut kebahagiaan aku? Hah? Kenapa? Bu Jessica, kenapa kamu gak selamatin aku? Kenapa, Bu? Bu, kenapa kamu gak selamatin aku? Enggak. Ini nggak nyata. Kalian nggak ada. Enggak. Cukup. Jessica! Kamu kenapa, Jessica? Jessica tenang. Aku di sini, Jess. Ini nggak nyata. Pergi. Pergi. Kejar mimpimu, Jessica. Kamu pasti bisa.
Ayo Jessica, ayo. Kalian gak nyata! Jessica, kamu udah bangun? Iya. Justin, udah lama kita gak ketemu. Ayo. Makasih ya. Justin, Ryan, aku memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi Design Connection. Berhubung aku sedang berada di negara ini. Ya Jessica, tenang aja. Sampai kapanpun aku pasti mendukung kamu kok. Aku juga. Kayaknya aku lapar deh. Aku cari makan dulu ya. Justin, aku mau jalan-jalan. Ayo. Jadi, kemana aja kamu selama ini? Ryan bilang kamu amnesia. Bahkan kami berpikir kalau kamu tidak selamat. Aku diculik oleh adanya Tasya. Dia sama sekali nggak tahu kalau aku punya kebiasaan membawa pisau silet. Setelah itu aku berlari ke jalan dan ditabrak oleh mobil yang menyebabkanku mengalami amnesia. Maaf aku sudah mengkhawatirkan kalian. Gimana dengan Tasya? Tasya, dia mengakhiri hidupnya dengan meneguk sebuah racun. Lalu, adik dan ayahnya akhirnya dipenjara soal kasus penculikan. Padahal dulu Tasya sangat baik. Oh iya, ini ada surat dari Tasya untuk kamu. Anggap saja membaca surat ini kamu sedang melihatku, Kak Jessica. Maafkan aku karena terobsesi oleh nafsu akan kekayaan. Aku udah mengecewakan harapanmu, Kak. Karena obsesi itu, aku menjadi gila. Kalau aku gak bisa mendapatkan hati Justin kali ini, aku gak akan berdiri di depanmu lagi, Kak. Aku sampai gak peduli tentang penculikan, plagiarisme, penuduhan, atau bahkan kematian anakmu. Semua itu ada hubungannya denganku. Begitu mengingat kembali tindakan yang telah aku lakukan ini, aku gak merasa menyesal meski sudah mati. Semoga kamu bisa menjalani kehidupan yang baik dengan Justin. Selamat tinggal. Sudahlah Jessica, sudah saatnya kita untuk menuju ke masa depan. Oh ya, aku ingin memberikanmu satu. Jessica, maukah kau menjadi istriku? Maaf sudah membuatmu menunggu terlalu lama, Justin. Perlombaan Desain Connection akan segera dimulai.